love Indonesia. Look at all the flashlights in the stadium. This is crazy. This is crazy. Made me emotional, of course. Holy moly. Broken. Guys, oh, this song sangat menyentuh hati. You know, it touched my heart. Ya, semua orang begitu sangat terharu ya. Malam takbir di Jakarta pada 5 Juni 2025 berubah menjadi malam yang tak akan dilupakan jutaan rakyat Indonesia. Sebuah kemenangan penuh makna bukan hanya dirayakan dengan sorak-sorai, tetapi dengan air mata, pelukan haru, dan lantunan lagu Tanah Airku yang menggetarkan jiwa. Bahkan, bukan hanya masyarakat Indonesia yang terhanyut, warga negara asing pun tak kuasa menahan air mata mereka saat menyaksikan sebuah momen spiritual yang lahir dari lapangan hijau Stadion Gelora Bung Karno. Langit malam di atas GBK bersinar lembut, seolah turut bersyukur atas hasil kerja keras yang baru saja diraih oleh tim nasional Indonesia. Di tengah gegap gempita malam penuh takbir, bukan hanya gema takbir yang mengguncang langit Jakarta, tetapi juga sorak kemenangan dari para pendukung yang memenuhi stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton itu. Di tengah atmosfer yang membakar semangat, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor tipis namun sangat berarti, 1-0, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol sematawayang itu menjadi semacam hadiah malam suci yang tercipta dari determinasi, keyakinan, dan semangat kolektif. Stadion GBK pun menjelma menjadi lautan merah putih. Ribuan bendera berkibar, pelukan haru menyebar di tribun, dan air mata pun mengalir. Bukan karena duka, melainkan karena kebanggaan yang tak bisa ditampung oleh kata-kata. Ratusan ribu jiwa bersatu dalam satu mimpi, satu suara, satu tanah air. Namun, puncak emosional malam itu bukan hanya soal kemenangan. Setelah peluit panjang ditiup, para pemain, pelatih, dan staf berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran. Di sanalah, momen sakral dimulai. Lagu, Tanah Airku, mengalun melalui pengeras suara stadion. Penonton berdiri, tangan di dada, mata berkaca. Di bawah cahaya lampu stadion dan bintang-bintang malam takbir, lagu itu dinyanyikan dengan penuh penghayatan oleh seluruh elemen tim dan supporter. Keheningan tercipta di tengah keramaian. Sebuah kontras yang menciptakan kesan mendalam, bahwa cinta pada tanah air bisa disampaikan bukan lewat pekik dan sorakan, tapi lewat ketulusan dan kesunyian penuh makna. Para pemain menyanyikannya seolah sedang memeluk seluruh negeri dengan suara mereka. Suasana ini mengguncang banyak hati, bukan hanya di stadion, tetapi juga mereka yang menonton dari layar kaca, dari desa terpencil di Papua hingga apartemen sempit di New York. Yang mengejutkan, reaksi paling emosional justru datang dari mereka yang tidak memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Salah satunya adalah Johan van der Merwe, seorang warga negara Belanda yang menyaksikan pertandingan lewat siaran digital. Dalam unggahannya di media sosial, Johan menulis, "Saya tak mengerti seluruh liriknya, tapi saya bisa merasakan maknanya. Lagu itu, cara mereka menyanyikannya, itu bukan hanya lagu kebangsaan, itu seperti doa. Saya tak bisa menahan air mata." Testimoni Johan bukan satu-satunya. Beragam komentar dari warga Eropa membanjiri media sosial. Banyak yang mengaku ikut terharu menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai puncak nasionalisme otentik yang jarang terlihat bahkan di benua mereka sendiri. Sebuah komentar lain menulis, "Saya masih mencoba mencerna apa yang baru saja saya tonton.
Awalnya saya hanya ingin melihat pertandingan sepak bola biasa, tapi ternyata saya ikut terbawa emosi. Cara para pemain Indonesia membentuk lingkaran setelah pertandingan lalu menyanyikan Tanah Airku bersama seluruh stadion itu benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini momen persatuan dan cinta terhadap tanah air yang sangat jarang kita lihat bahkan di Eropa. Momen ini telah menjadi tradisi tersendiri bagi timnas Indonesia. Sebuah ritual usai laga yang kini bukan hanya menjadi simbol internal tim, tetapi telah menjelma menjadi representasi nasionalisme yang murni dan menyentuh. Di tengah malam takbir, ribuan orang menyanyikan lagu cinta pada negeri. Kemenangan atas Cina bukan sekadar angka di papan skor. Ia telah menjadi bagian dari sejarah, bagian dari denyut nadi bangsa ini. Malam itu, Stadion Gelora Bung Karno bukan lagi sekadar stadion. Ia adalah rumah tanah air. Tempat di mana semangat nasionalisme menemukan nadanya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kemenangan itu tak hanya merebut 3 poin, tetapi juga merebut hati. Momen ini menjadi pelajaran bagi dunia bahwa sepak bola adalah tentang sesuatu yang lebih besar daripada permainan itu sendiri. Ia tentang jiwa, tentang semangat kolektif, tentang cinta pada sesuatu yang lebih luas dari diri sendiri. Sebagai tambahan dari kemenangan tersebut, efeknya langsung terasa. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik signifikan usai kemenangan historis ini. Dunia mulai memandang Indonesia bukan sekadar sebagai peserta, tapi sebagai kekuatan yang disegani di Asia. Bukan hanya karena teknik bermain atau strategi pelatih Patrick Kluivert, tapi karena jiwa dari tim itu sendiri yang terpancar dalam setiap aksi di lapangan dan tiap bait lagu yang mereka nyanyikan bersama.